Hai semua, kembali lagi di Catatan Angka, tempat dimana belajar angka jadi gampang. Kali ini secara spesifik kita bakal bahas aplikasi fungsi kuadrat dalam ekonomi dan bisnis. Lanjutin materi sebelumnya. So, langsung aja let's go. Oke, aplikasi fungsi kuadrat. Kita review sedikit. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dan dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A-nya sama dengan 0, dia bakal jadi fungsi linear aja. Karena bentuknya bakal jadi bx plus c. Itu adalah bentuk dari fungsi linear. Karena itu, A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, bentuk kurvanya, fungsi kuadrat itu cuma punya dua bentuk kurva. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Tapi bentuknya disebut parabola. Jadi, apa yang menentukan terbuka ke atas, apa yang menentukan terbuka ke bawah, ditentukan oleh A-nya. A ini tandanya positif atau negatif. Kalau lebih besar dari 0 atau positif, maka kurvanya akan terbukanya ke atas. Berarti dia bakal punya titik terendah atau titik minimum. Tapi posisinya nggak selalu di sumbu Y ya. Kadang bisa juga bentuknya seperti ini. Jadi titik terendahnya bukan di sumbu Y, tapi di sebelah kanan atau di sebelah kirinya bisa. Nah, kalau concave down atau A-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, berarti ada yang namanya titik tertinggi, kayak titik baliknya gitu loh. Atau titik maksimum gitu. Nah, materi ini biasa aplikasinya itu untuk mencari profit maksimum, mencari loss terendah, mencari cost terendah. Nah, kalau mencari profit maksimum, berarti bentuk kurvanya bakal seperti ini. Karena kita bakal mencari koordinat si titik puncak ini, titik baliknya ini. Nah, kalau mencari kerugian terendah, kita bakal pakai bentuk kurva yang kayak gini. Yang terbukanya ke atas sehingga ada titik terendahnya. Kalau mencari cost terendah juga pakainya yang kayak gini. Kita bakal cari titik terendahnya. Nah, di video terakhir juga udah dijelasin kan, rumus dari vertex point atau titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Rumusnya x, y dengan koordinat titik puncak. X puncaknya itu adalah min B per 2A dan Y puncaknya adalah 4AC min B kuadrat per 4A. Tapi kalau kita mau cari satu-satu aja juga bisa. Misal kita cari X puncak aja nih, karena rumusnya lebih gampang. Kita udah dapet X puncaknya, nanti kita masukin ke rumus, kita masukin ke persamaannya. Ganti nilai X di sini jadi nilai X puncaknya yang kita dapat. Nanti hasilnya itu adalah koordinat Y puncak. Jadi kita nggak usah nyari titik Y pakai rumus kayak gini lagi. Tapi paling kita bakal pakai ini buat memastikan aja bener nggak Y yang kita dapat itu sesuai nilainya gitu. Nah teman-teman, di sini ada macam-macam bentuk kurva yang mungkin bakal kita temuin di soal. Ada yang bentuknya seperti ini, jadi titik terendahnya itu berada di bawah sumbu X. Akibatnya dia bakal punya dua titik yang bersinggungan dengan sumbu X. Kalau bersinggungan dengan sumbu X, artinya nilai Y-nya pasti 0. Jadi misal yang ini ya, yang sebelah kiri koordinatnya ini X1, 0. Yang sebelah kanan koordinatnya X2, 0. Ini sudah pasti 0, karena syarat dari berpotongan dengan sumbu X itu nilai Y adalah 0. Begitu. Nah, ada lagi bentuk yang kayak gini misalnya. Jadi dia itu letak titik terendahnya tepat berada di sumbu Y. Kalau tepat berada di sumbu Y kayak gini, berarti nilai X dia pasti 0. Sementara nilai Y-nya, karena dia berada di bawah titik pusat, berarti nilai Y-nya ini pasti negatif. Tapi negatif berapa? Kita harus cari tahu dulu nilainya. Tapi ini bisa dipastikan nilainya negatif. Jadi kita tulis saja negatif Y. Nah, kalau dia tepat berada di sumbu X kayak begini, jarak dari sini ke sini bakal sama dengan jarak dari sini ke sini. Jadi bisa dibilang si titik puncak ini, titik terendah ini, nilainya adalah setengah dari jarak sini ke sini. Jadi misalnya ini min 5 dan ini 5. Karena ini kan sumbu X dan ini sumbu Y. Yang ini nilainya adalah plus 5 untuk sumbu X, yang ini min 5. Berarti jaraknya dari sini ke sini adalah 10 kan? Karena dari min 5 ke 5 itu kita ngelewatin min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 unit atau 10 poin lah bilangnya. Nah, titik
puncaknya atau titik terendahnya itu nilainya pasti setengah dari sini ke sini, berarti nilainya adalah 5 poin. Ya udah, kita hitung aja, dari min 5 ke sini hasilnya pasti 5 poin. Berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Berarti ada 5 poin gitu. Itu salah satu triknya. Nah, ada juga yang bentuknya dia melayang kayak begini. Kalau melayang kayak gini, karena titik terendahnya aja ada di atas sumbu X, berarti dia nggak akan menyentuh sumbu X di titik manapun. Karena dia terbuka ke atas dan udah nggak bakal kena sama sumbu X. Tapi dia pasti bakal bersinggungan dengan sumbu Y yang ada di sini. Tahu dari mana? Karena ini kan cuma sebagian kecil dari grafik yang gue gambarin. Aslinya, ini grafik nih panjang banget sampai ke atas. Jadi yang sebelah kiri ini terbuka ke sebelah kiri, sementara yang ruas sebelah kanan ini dia terbuka ke sebelah kanan. Makin lama makin ke kanan, makin ke kanan. Pasti lama-kelamaan bakal bersinggungan sama sumbu Y di koordinat tertentu. Kita bisa cari nilainya dengan syarat X sama dengan 0. Nanti kita dapat titik perpotongan antara si kurva dengan sumbu Y, kayak gitu. Nah, di sini gue bakal masukin screen record pakai aplikasi GeoGebra biar kita bisa dapat gambaran yang lebih real deh. Oke, ini gue udah buka aplikasi namanya GeoGebra. Dia bagus banget buat bisa ngasih tahu kita gambaran bentuk kurva itu kayak gimana. Ini gue masukin contoh rumus persamaan demand atau quadratic demand function. Di sini gue masukin Y sama dengan X kuadrat min 100X tambah 2500. Tapi kita ganti Y-nya dengan quantity of demand atau QD. Dan kita ganti X-nya dengan nilai price atau P. Jadi bentuknya QD sama dengan P kuadrat min 100P ditambah 2500. Nah, karena nilai A-nya adalah positif, kan positif 1 ya, berarti dia bentuk kurvanya bakal terbuka ke atas. Dia bentuknya terbuka ke atas nih ya, dengan titik pusatnya itu berada di koordinat, bukan titik pusat, titik terendah atau titik baliknya itu berada di koordinat 50,0. Nah, tadi yang gue gambarin di kertas itu cuman sebagian kecil dari kurva ini. Gue cuman nge-crop dari sini sampai sini. Sementara dia masih punya banyak banget, masih punya panjang banget kurva di atasnya. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan bentuknya itu, ini lihat ya, di sebelah kiri ini ada sumbu Y yang tegak ini. Nah, si kurva ini yang warna merah, dia bakal lama-kelamaan bakal makin melebar. Nah, yang sebelah kiri bakal makin mepet ke sumbu Y. Jadi, dia bakal memotong sumbu Y nantinya. Tepatnya di koordinat berapa nih kita lihat. Memang jauh ya. Udah kelihatan belum? Belum. Nah, ini dia. Dia bakal memotong sumbu Y di koordinat 0,2500. Berarti nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah 2500. Ini memenuhi syarat berpotongan dengan sumbu Y, yaitu X-nya harus sama dengan 0. Oke? Jadi, dia tuh masih panjang sampai atas, nggak ada ujungnya. Makanya yang gue gambarin di kertas tadi cuman sebagian kecil gitu. Jadi kira-kira bentuk kurva tuh kayak gini. Oke, sekarang kita udah tahu bentuk kurva kayak gimana. Kalau dia tuh sebenarnya panjang banget, dia bisa sampai tak terhingga ujungnya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini, gaji seorang pemain basket NBA ditentukan oleh rumus sebagai berikut. S atau salary sama dengan FT sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C. Ini memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dengan catatan T ini adalah tahun setelah tahun dasar 1981. Berarti kita pakai tahun 1981 menjadi tahun dasar perhitungan. Nah, di sini ada catatan. Di tahun 1981, gaji seorang pemain per tahunnya adalah $190.000. Karena dia di 1981 dan kita menjadikan tahun itu sebagai tahun dasar, berarti T-nya dia masih 0. Oke. Nah, di 1985 atau 4 tahun setelahnya, berarti T-nya 4 ya. Karena 81 ke 85 itu selisihnya 4 tahun, gajinya menjadi 310.000 per tahun. Di tahun 1988 menjadi 600.000 dengan T adalah 7. Karena dari 81 ke 88 selisihnya adalah 7 tahun. Nah,
kita bakal pakai data ini buat menentukan bentuk persamaan kuadratnya itu jadi kayak gimana. Jadi dengan kata lain kita harus cari nilai A, nilai B, dan nilai C. Berarti kita harus cari nilai dari 3 koefisien ini, oke? Nah, untuk mencari nilai dari 3 koefisien, kita bakal butuh 3 persamaan. Di sini udah ada 1, 2, 3. Ini bisa dikembangin masing-masing jadi 1 persamaan. Berarti ini udah lebih dari cukup. Oke, step pertama kita tinjau tahun 1981. Kalau salary-nya dia adalah 190.000, berarti bentuk persamaannya karena T-nya masih 0, ya udah masukin aja nilai T ini menjadi 0. Berarti A dikali 0 dikuadratin ditambah B kali 0 tambah C. Berarti 190.000 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Karena C ini kan nggak punya variabel T kan. Berarti nilainya tetap. Berarti C sama dengan 190.000. Kita udah dapat nih konstanta. Itu si C udah dapat, tinggal nyari nilai A sama B. Sekarang kita tinjau tahun 1985. Lakuin yang sama, berarti 310.000 sama dengan, kan T-nya 4. Masukin semua nilai T, kita ganti jadi 4. Berarti A dikali 4 kuadrat tambah B kali 4 tambah 190.000. Berarti ini kenapa 120.000? Karena 310.000 langsung gue kurangin sama 150.000. Ini gue pindahin ke kiri. Hasilnya 120.000 sama dengan 4 dikuadratin 16 dikali A ditambah 4 kali B. Nah, ternyata kedua ruas ini bisa kita sederhanain. Kita bagi 4, karena ternyata semuanya adalah kelipatan 4. Berarti kita dapat bentuk yang lebih sederhana, yaitu 30.000 sama dengan 4A ditambah B. Ini jadi persamaan 1. Oke? Nah, yang ketiga, yang terakhir kita tinjau tahun 1988. Lakuin yang sama, berarti 600.000 sama dengan A dikali 7 kuadrat ditambah B kali 7 tambah 190.000. Langsung 190.000 pindah ke kiri, jadi 410.000 sama dengan 7 dikuadratin 49 dikali A ditambah 7B. Nah, di sini gue ngelakuin something yang agak berbeda. Kan kita udah punya persamaan 4A tambah B sama dengan 30.000. Persamaan ini gue masukin ke yang ini, ke 49A ditambah 7B. Jadi gue masukin lah yang warna merah ini, 4A tambah B. Jadi 49 ini 4-nya udah gue ambil, jadi 49 ini 4-nya udah gue ambil, dan 7B ini 1-nya udah gue ambil. Jadi sisanya adalah 45A dan 6B. Ngerti ya? Jadi ini sebenarnya kalau dijumlah juga sama aja. 45A ditambah 4A kan 49A. Terus 6B ditambah B jadi 7B. Nah, cuman karena di sini udah ada persamaan, ya udah gue pakai aja, gue masukin ke sini. Tujuannya apa? Supaya kita dapat angka yang lebih sederhana aja, lebih kecil gitu. Nah, si 30.000 ini nantinya gue pindahin ke sisi kiri. Jadi dia mengurangi si 410.000. Kita dapat 380.000 sama dengan 45A ditambah 6B. Ini jadi persamaan kedua. Nah, sekarang persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Di sini si persamaan 1 langsung gue kali 6. Kenapa? Karena gue mau eliminasi yang B. Jadi syarat eliminasi itu kan koefisien dari variabel yang mau kita eliminasi harus sama. Karena ini B-nya koefisiennya masih 1, sementara ini 6, kita harus samain. Berarti yang persamaan 1, semuanya, semua elemennya kita kali dengan 6. Berarti gue tulis dari yang persamaan 2 dulu ya, karena dia nilainya lebih besar. Jadi 45A ditambah 6B sama dengan 380.000, dia nggak ada yang berubah. Nah, yang bawahnya baru 6 dikali 4, 24A, ditambah 6 kali B, 6B, sama dengan, ini kan 30.000, kita kali 6, jadi 180.000. Terus baru kita eliminasi, 6B, 6B, habis, 45 dikurang 24 adalah 21A, sama dengan, ini nilainya 380 kurang 180, jadi 200.000. Nah, kita dapat nilai A sama dengan 9.523,8 sekian-sekian, tapi gue buletin jadi 0,8 aja. Yang B, ya udah, kita tinggal masukin nilai A yang udah kita dapat ke salah satu dari persamaan ini. Nah, ini gue masukin ke yang persamaan 1 aja karena nilainya lebih kecil, lebih gampang. Gue masukin, ini langsung gue pindah ruas ya si 4A-nya. Jadi B sama dengan 30.000 dikurang 4A. Berarti B sama dengan 30.000. B sama dengan 30.000 dikurang 4 dikali nilai A-nya masukin, 9.523,8. Berarti nilai B-nya minus 8.095,2.
Nah, kita udah dapat nilai A, kita udah dapat nilai B, kita udah dapat nilai C yang tadi di atas. Berarti kita udah dapat persamaan fungsinya, yaitu S sama dengan Ft sama dengan 9523,8 T kuadrat min 8095,2 T, ini gue lupa masukin, ditambah 190.000. Oke, lanjut. Di sini kita ada contoh kasus, kita mau menentukan fungsi revenue, fungsi kuadrat dari revenue. Kan kita tahu ya, revenue itu sama dengan price dikali quantity. Nah, di sini ada contoh soal, kita udah tahu fungsi dari quantity demand-nya, yaitu 1500 dikurang 50P. Dia masih dalam bentuk fungsi linear. Nah, kita diminta menentukan fungsi revenue. Nah, revenue itu kan adalah P dikali Q. Kita udah dapat fungsi quantity demand-nya. Ya udah, berarti mencari fungsi revenue tinggal R sama dengan P dikali QD. Nah, kan QD-nya udah ada, tinggal masukin nilai P-nya. Jadi P dikali 1500 yang ini ya. 1500 dikurang 50P, tinggal masukin aja. Tapi gue masukin yang udah ada P-nya di depan supaya nanti bentuknya jadi fungsi kuadrat yang berurutan gitu, dari P kuadrat ke P pangkat 1 gitu. Jadi ini min 50P kuadrat ditambah 1500P. Nah, dia nggak ada konstantanya, atau konstantanya sama dengan 0. Jadi bentuk revenue, bentuk fungsi revenue-nya akan menjadi min 50P kuadrat tambah 1500P ditambah 0. Nah, karena dia nilai A-nya adalah minus 50, berarti dia terbukanya ke bawah. Berarti kalau digambarin bentuk kurvanya kira-kira kayak gini, dia terbuka ke bawah. Nah, revenue itu kan umumnya kalau perusahaan mau mencari revenue, dia mau cari revenue maksimum kan. Berapa penghasilan, berapa penjualan maksimum yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, makanya kita bakal familiar dengan konsep mencari titik tertinggi ini. Karena titik tertinggi ini artinya adalah revenue maksimum gitu. Nah, nanti cara tahu bentuk kurvanya kayak gimana, coba kita ke penjelasannya. Nah, ini masih dengan bentuk revenue yang sama, yaitu min 50P kuadrat tambah 1500P. Bagaimana menggambarkan kurvanya? Karena kalau kita bahas revenue, berarti kita cenderung mau mencari revenue maksimum kan. Nah, step pertama untuk menggambarkan kurva, kita harus cari dulu titik singgung dengan sumbu X. Tadi kan udah kita lihat ya di GeoGebra. Kalau bersinggungan dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0. Sebaliknya, kalau bersinggungan dengan sumbu Y, nilai X harus sama dengan 0. Ngerti ya? Jadi kalau bersinggungan dengan sumbu X, nilai Y-nya ini harus 0. Karena Y ini kan yang menentukan apakah dia tinggi atau rendah posisinya. Kalau nilai Y-nya 0, berarti dia datar. Atau dia tuh berada di atas tanah gitu loh. Supaya dia berada di atas tanah, nilai Y-nya itu harus 0. Jadi nggak ada tinggi dan dia juga nggak di bawah tanah gitu loh istilahnya. Nah, dia harus sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Nah, langsung aja. Kita bikin Y-nya sama dengan 0. Atau dalam hal ini, Y ini digambarkan dengan R kan. Berarti kita bikin R sama dengan 0. Jadi min 50P kuadrat tambah 1500P sama dengan 0. Nah, ini kan nggak ada konstantanya. Nggak ada plus C kan. Berarti kita bisa keluarin something yang dipunyai oleh kedua angka ini. Kan keduanya ini punya variabel P. Ya kan? Berarti P bisa kita keluarin. Dan keduanya ini adalah kelipatan dari nilai 50. Berarti 50 bisa kita keluarin. Nah, cuman biar lebih enak, gue mau keluarin juga si minusnya. Supaya dia bentuknya, nanti bentuk yang tersisa di dalam tanda kurung ini, tinggal P doang. Tapi nilainya udah positif. Berarti si minusnya juga gue keluarin. Jadi apa aja nih yang gue keluarin? P gue keluarin, 50 gue keluarin karena keduanya adalah kelipatan 50, dan minus juga gue keluarin. Jadi yang tersisa itu tinggal P sama min 30. Nah, ini kalau kita coba kali pelangi, kita kali masuk, apakah bentuknya masih sama kayak gini? Coba ya, min 50P dikali P, jadi min 50P kuadrat. Dan min 50P dikali min 30. Min kali min kan positif. Dan 50P dikali 50P min 50P dikali min 30, berarti min kali min positif,
Dan 50 kali 30 itu 1500. Tinggal tambahin P-nya di sini. Berarti sama ya, ini udah benar. Nah, udah ini tinggal difaktorin. Berarti tanda kurung yang pertama kita bikin sama dengan 0, dan tanda kurung yang kedua kita bikin sama dengan 0. Yang pertama, min 50P sama dengan 0. Berarti P yang pertama sama dengan 0 dibagi min 50. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Nah, yang kedua, P min 30 sama dengan 0. Berarti P2 sama dengan 30. Ini tinggal pindah ruas ke kanan. Min 30 pindah ruas ke kanan jadi plus 30. Berarti kita punya titik potong di sumbu X itu saat P-nya bernilai 0 dan 30. Berarti yang ini nilai X-nya itu adalah 0. Kita belum tahu nilai Y-nya berapa, walaupun kelihatannya kayak 0,0 ya. Tapi kita belum tahu nilai Y-nya berapa, kita kosongin dulu. Dan yang ini nilainya adalah 30,0. Oh, ini juga 0 sih pasti. Karena kan dia berpotongan dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Berarti ini udah pasti 0,0 dan ini udah pasti 30,0. Nah, next, step yang kedua, kita cari titik puncak. Kalau cari titik puncak, berarti kita harus pakai rumus koordinat titik puncak, yaitu yang X puncaknya adalah min B per 2A. Tapi, ini gue pakai trik. Triknya gimana? Nih, coba lihat. Ini kan, ini titik 0,0, ini 30,0. Dan titik puncak itu di tengah-tengahnya kan. Nih, kira-kira kan di sini. Ini kalau gue tarik ke bawah, kira-kira kan di sini nih. Koordinatnya berapa? Cara tahu koordinatnya berapa, lihat. Dia, si titik puncak ini kan tepat di tengah titik ini dan ini. Berarti kalau tepat di tengah, berarti nilainya adalah koordinat dari sini ke sini, itu kan setengah dari sini ke sini kan. Ya udah, dari sini ke sini kan 30. Tahu dari mana 30? Ya kan ini 0 dan ini 30. Berarti X puncaknya adalah setengah dari 30, yaitu 15. Berarti perhitungannya, X puncak sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 2. P1-nya kan 0, P2-nya 30 dibagi 2. 30 tambah 0, 30 bagi 2, 15. Nah, ini kan trik cepat. Coba kita make sure lagi. Pakai X puncak sama dengan min B per 2A. Coba, B-nya berapa? B-nya kan 1500. Berarti min 1500 dibagi 2 dikali A-nya berapa? Min 50. Oke, ini kan berarti min 1500 dibagi min 100. Min bagi min bisa dicoret. Ini 0 tinggal dicoret 2. Jadi sisanya adalah 15. Sama ya. Langsung kita cari Y puncak. Caranya masukin koordinat X puncak ini ke bentuk persamaan tadi. Yang min 50P kuadrat tambah 1500P. Tinggal kita masukin, berarti min 50. P-nya tadi 15 dikuadratin 225 ditambah 1500 kali 15. Berarti ini min 11.250 ditambah 22.500. Hasilnya Y puncaknya adalah 11.250. Nah, step ketiga, kita cari titik singgung sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Ya udah, masukin aja nilai X. Kita ganti nilai P jadi 0. Berarti R sama dengan min 50 dikali 0 dikuadratin tambah 1500 kali 0. Berarti R-nya pasti 0. Berarti dia bersinggungan di sumbu Y saat koordinat titik X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarin, tadi kita udah punya titik yang bersinggungan dengan sumbu X. Titik pertama itu adalah 0,0 kan. Di sini 0,0. Terus yang kedua kita punya 30,0. Ini 30,0. Yang ini 0,0. Nah, koordinat titik puncaknya adalah X, Y, yaitu 15,11.250. Ini kan besar banget nih, kita pakai skala aja. Jadi dari sini ke sini 2500, sini ke sini 2500. Jadi kita pakai skala 2500. Berarti ini 5000, ini 10.000. Kalau 11.250 berarti kira-kira kan di sini. Kira-kira di sini ya. Tapi kan kita tarik ke tengah menyesuaikan dengan si X. X-nya adalah 15. Berarti kalau ini 0, ini 30, berarti ini 10, ini 20. Nah, 15 kan di tengah-tengah. Nah, ini kita tarik lurus ke atas. Berarti 11.000-nya di sini. Nah, tinggal kita sambungin garisnya.
tapi karena dia bentuknya parabola berarti ada lengkungannya. Nah, ini dia terus ya sampai ke bawah. Ini kan berarti bentuknya terbuka ke bawah. Kenapa terbuka ke bawah? Karena nilai A-nya negatif, lebih kecil dari 0. Nah, inilah titik puncaknya. Inilah titik di mana dia akan menghasilkan revenue maksimum. Berarti sumbu Y ini adalah revenue-nya dan sumbu X ini adalah price-nya. Jadi dia akan mendapatkan revenue maksimum saat dia memasang harga 15. Nih, 15. Interpretasinya begitu ya. Dia akan mendapatkan revenue maksimum saat dia memasang harga 15. Kalau dia naikin dikit aja jadi 20, dia nggak bakal dapat revenue maksimum karena kira-kira 20 tuh di sini. Kalau dia turunin harga jadi 10, dia nggak bakal dapat revenue maksimum juga karena kira-kira revenue-nya tuh di sini. Nah, pasti orang awam tuh mikirnya kalau kita nurunin harga bukannya berarti bakal makin banyak yang minta barang kita ya, yang mendemand barang kita. Iya, lebih banyak, tapi revenue yang kita hasilkan kan jadi lebih sedikit, jadi lebih rendah gitu. Jadi mendingan kita naikin harga sedikit ke 15, quantity demandednya agak turun gak apa-apa, tapi itu masih bisa kita imbangin dengan margin yang kita peroleh gitu. Nah, di sini juga ada tips, gue kasih tips, namanya determinan. Determinan itu adalah yang ini nih, B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC, kalau dia lebih besar dari 0, artinya dia akan berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Oke? Jadi misalnya kita pakai contoh persamaan yang ini, R sama dengan min 50 P kuadrat tambah 1500 P. Berarti B-nya ini kan 1500. Kita masukin, kan B-nya 1500, dan A-nya adalah min 50. C-nya sama dengan 0. Kita cek determinan. B kuadrat min 4AC berarti 1500 kuadrat dikurang 4 kali A-nya min 50, C-nya berapa? C-nya 0. Nah, ini berarti 15 kali 15, 225, 0-nya 4. 225, 0-nya 4. Berarti 2.250.000, min kali min plus, tapi dikali 0, jadi dia plus 0. Nah, dia lebih besar dari 0 kan, 2.250. Dia kan lebih besar dari 0. Berarti dia akan berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Benar nggak? Ternyata benar. Nih. Dia berpotongan di 2 titik. Gitu. Oke, kita masuk ke quadratic supply function. Di sini ada contoh soal lagi. Diketahui fungsi QS itu adalah AP kuadrat tambah BP tambah C. Lagi-lagi kita diminta cari koefisien A, B, dan C. Nah, ada alasan kenapa fungsi supply itu tanda B-nya itu positif. Dan kenapa fungsi demand tanda B-nya itu negatif. Karena supply ini kan berbicara tentang perilaku si produsen kan. Berarti kalau harga barang lagi naik, cenderung si penjual atau produsen, dia bakal naikin quantity of supply-nya. Sementara kalau quantity of demand, B-nya itu cenderung negatif. Karena kalau harga barang lagi naik, kalau P ini lagi naik, quantity of demand cenderung akan turun. Jadi, kalau supply itu berbicara perilaku produsen, kalau demand itu berbicara perilaku konsumen. Nah, keduanya ini harus bertemu di titik equilibrium. Oke, lanjut lagi ke soal. Ini kan bentuk persamaannya. Dan diketahui data-data bagi berikut. Ini mirip sama soal yang NBA player tadi. Nah, udah kita tinggal tinjau satu persatu aja. Untuk yang pertama, QS sama dengan 112,5. Dengan P sama dengan 25. Ya udah, 112,5 sama dengan A dikali 25 dikuadratin 625 ditambah 25 kali B tambah C. Dapat persamaan yang pertama ini. Dan yang kedua, 250 sama dengan 900A ditambah 30B ditambah C. 900 ini dapat dari 30 dikuadratin. Yang ketiga, 600 sama dengan 1600A ditambah 40B ditambah C.
dengan P sama dengan 40. Jadi 1600 ini dapat dari 40 dikuadratin. Nah, ini kita catat ulang, bentuknya jadi kayak gini. Kita udah punya persamaan 1, 2, dan 3. Udah tinggal kita eliminasi. Pertama kita eliminasi 1 dan 2. Tapi karena si 2 ini nilainya lebih besar, jadi kita tulis dia di atas. Supaya nilainya nanti tetap positif, nggak minus. Ini nggak perlu ada yang dikali berapa-berapa pun, karena kita mau eliminasi variabel yang C dulu. Karena dia yang koefisiennya udah sama-sama 1. Langsung aja kita coret si C. 900 kurang 625 itu hasilnya 275A ditambah 30 kurang 25 5B sama dengan 137,5. Sekarang eliminasi persamaan 3 dan 2. Lagi-lagi yang 3 lebih besar dia ditulis di atas duluan supaya hasilnya tetap positif waktu dikurang. Kita dapat 700A ditambah 10B sama dengan 350. Nah, kita punya dua persamaan baru kan. Sekarang ini yang kita eliminasi. Yang lebih besar tulis di atas. 700A ditambah 10B sama dengan 350. Kita kali ini mau eliminasi si B. Tapi B yang ini kan masih 5B. Supaya jadi 10B, semua ini harus kita kali 2. Jadi 550A ditambah 10B sama dengan 275. Ini kita kurangkan, 10B coret. 700 dikurang 550, sisanya 150A sama dengan 75. Berarti A-nya adalah 75 per 150. Berarti A sama dengan setengah. Kita udah dapat nilai A, kita masukin ke persamaan mana-mana aja. Kita masukin ke yang ini aja, karena angkanya lebih enak. Jadi 700 kali setengah ditambah 10B sama dengan 350. Berarti 10B sama dengan 350 dikurang 700 dikali setengah. Ternyata dikurang 350 juga. Ternyata B-nya sama dengan 350 kurang 350 kan 0. Dibagi sama 10. Ternyata B-nya adalah 0. Udah panjang-panjang hitung, ternyata B-nya 0. Nggak apa-apa. Kita emang sering kayak gitu. Nah, yang A udah dapat, yang B udah dapat. Sekarang masukin nilai A dan B ini ke persamaan yang paling awal, yang masih ada C-nya. Kita masukin kemana nih? Kita masukin ke yang persamaan 2 aja. Lebih gampang. Ya udah 900 dikali A-nya kan setengah, ditambah 30, B-nya kan 0. Ditambah C sama dengan 250 nih. Ya udah berarti 450 ditambah 0 ditambah C sama dengan 250. Berarti C-nya adalah 250 dikurang 450 sama dengan minus 200. Sehingga bentuk QS-nya menjadi setengah P kuadrat dikurang 200 gitu. Nah, ini contoh aplikasinya. Ini yang seru. Kita punya rumus P supply. Kalau tadi kita bahas Q supply dan Q demand, sekarang kita punya P supply dan P demand. Supply P-nya atau price untuk supply itu ditentukan oleh rumus 2QS kuadrat tambah 10QS tambah 10. Karena dia nilai A-nya adalah positif 2 ya, berarti dia bakal terbuka ke atas ya. Kira-kira kayak gini. Ini gue gambar asal aja dulu, gue nggak tahu posisinya di mana, tapi kira-kira dia pasti bakal terbuka ke atas. Terus untuk P demand, rumusnya min QD kuadrat min 5QD ditambah 52. Karena dia minus, nilai A-nya adalah minus 1, berarti dia bakal terbuka ke bawah. Oke? Sekarang, ingat nggak bukan rumus, sifat dari kurva supply dan demand? Kan supply itu menaik, demand itu menurun. Ya kan? Nah, ini juga begitu. Ini kira-kira kalau digambarkan bentuknya bakal jadi kayak gini. Ini kenapa bentuknya kayak kepotong gini? Sementara kalau lihat di GeoGebra tadi kan bentuknya parabola. Ini karena ini sebenarnya bentuk kurva supply dulu ya. Supply itu kira-kira dia tuh kayak gini. Kalau diterusin. Nah, sementara yang demand dia kira-kira kayak gini. Gitu. Oke, cuman lihat ini kan sumbu yang tegak ini adalah sumbu P untuk harga, untuk price. Sementara yang datar ini kan sumbu Q untuk quantity. Nah, kalau kita gambarin semuanya, emang ada nilai Q yang negatif. Emang ada, misalnya kita ditanya berapa stok sisa di gudang, minus 5 gitu kan, nggak ada. Paling kecil ya 0, tapi nggak ada minus. Begitu juga dengan harga kan nggak ada yang minus. Karena itu kita cuma ambil di kuadran 1 aja, yang nilai P dan nilai Q-nya itu positif. Jadi kita abaikan yang sebelah kiri. Kita abaikan kuadran 2, 3, 4, kita ambil
yang di kuadran 1 aja. Oke. Sekarang kita mau menggambarkan si kurva ini. Ini kurvanya udah gue buatin, tapi dari mana dapetnya? Bisa jadi udah disediain di soal, atau kita gambar sendiri kayak tadi. Tapi namanya market itu kan ada perbedaan antara yang diminta dengan yang disupply kan. Untuk dapat keseimbangan kita harus dapat equilibrium ini kan. Caranya dengan bikin PS sama dengan PD. Ini kan PS. Harga supply harus sama dengan harga demand supaya terdapat persinggungan antara supply dan demand. Terdapat perpotongan antara supply dan demand. Bisa juga dibikin QS sama dengan QD, tapi di sini kan bentuknya dikasihnya PS dan PD. Ya udah kita pakai ini aja. Karena PS sama dengan PD, QS sama dengan QD, ini sama-sama untuk mencari equilibrium. Nah, langsung kita bikin PS sama dengan PD. PS-nya 2Q kuadrat tambah 10Q ditambah 10, dan PD-nya min Q kuadrat min 5Q ditambah 52. Kita bikin semuanya ini dipindah ke kiri supaya ruas kanannya sama dengan 0. Ya udah, berarti 2Q kuadrat ditambah Q kuadrat jadi 3Q kuadrat. Terus ini 10Q ditambah 5Q jadi 15Q. Terus ini plus 10, ini kan udah plus 52. Pindah ke kiri jadi min 52. 10 dikurang 52 jadi min 42 sama dengan 0. Nah, kita sederhanain karena ternyata semuanya ini kelipatan 3. Kita sederhanain, kita bagi 3 jadi Q kuadrat ditambah 5Q min 14 sama dengan 0. Udah tinggal kita faktorkan. Kita dapat bentuknya jadi Q plus 7 dikali Q min 2 sama dengan 0. Nah, buat teman-teman yang bingung gimana cara dapat kayak gini, nanti gue bahas di content shorts ya. Tapi ini kalau kita kali pelangi, bentuknya jadi Q kuadrat min 2Q ditambah 7Q dan min 14. Jadi min 2Q ditambah 7Q kan jadi 5Q. Terus min kali plus min 7 kali 2, 14. Hasilnya bakal sama kayak yang ini. Nanti gue bahas di content shorts caranya gimana. Nah, terus kita bikin yang kurung pertama sama dengan 0. Jadi Q plus 7 sama dengan 0. Kayak gini ya. Q plus 7 sama dengan 0. Berarti Q sama dengan minus 7. Tapi, kayak yang gue bilang tadi, quantity itu kan gak mungkin minus. Berarti untuk quantity sama dengan minus 7, tidak mungkin, tidak memenuhi. Jadi gue kasih TM. Nah, yang kedua, Q min 2 sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 2. Ini memenuhi. Kita pakai yang ini. Oke? Terus, kita udah dapat Q-nya 2, kita masukin ke persamaan yang mana-mana aja, terserah. Kita masukin ke yang atas aja. Berarti 2, buka kurung, Q-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikali 2 kuadrat ditambah 10 dikali 2 ditambah 10. Berarti ini kan 2 kali 2 kali 2, jadi 8. Ditambah 2 kali 10, 20 ditambah 10. Berarti hasilnya P-nya adalah 38. Jadi, titik equilibrium yang ini, koordinatnya itu Q, P kan. Ini sama dengan Q-nya berapa tadi? Q-nya 2 dan P-nya 38. Berarti ini kalau ditarik ke bawah dia dapat 2 untuk Q dan ditarik ke samping dia dapat 38. Cuman ini lebih kelihatan kayak 40 ya. Nggak apa-apa, namanya gambar pakai tangan. Kecuali gambar di GeoGebra, nanti dia bakal lebih akurat hasilnya. Berarti koordinat equilibriumnya 2,38. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Semoga terbantu, semoga bisa buat teman-teman jadi lebih paham, jadi lebih ngerti. Kalau ngerasa terbantu, boleh bantu dengan like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyain aja di kolom komentar, kita diskusi di sana. Segitu dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di content shorts dan konten video-video pembahasan berikutnya. Thank you, dadah.